Baik, untuk contoh mengenai jarak dua buah garis yang bersilangan, ya ada di buku kalian, misalnya diketahui ada garis G1, ya bentuk persamaannya seperti ini, ya dalam bentuk vektor, lalu garis G2, ya dia melalui negatif 1, 2, 0, dan vektor arahnya adalah negatif 9, 3, negatif 3. Ya, yang ditanya adalah jarak antara G1 dengan G2 ya. Pertama-tama ini harusnya kita buktikan dulu bahwa G1 memang bersilangan ya dengan G2. Nah, namun kita lewati karena sudah kita pelajari, jadi anggap saja G1 dan G2 memang sudah pasti adalah dua buah garis yang bersilangan. Nah, sebenarnya salah satu caranya bisa kita lihat pada vektor arahnya ya, berbeda antara G1 dan G2 dan juga bukan merupakan suatu kelipatan. Nah, jadi tadi sebagaimana yang Ibu jelaskan ya pada materi tadi, jarak dua buah garis bersilangan ya gambarnya anggap seperti ini ilustrasinya. Jadi titik A yang ada pada G1 ini adalah titik negatif 3,1,0 ya. Lalu titik B yang ada pada G2 itu adalah negatif 1,2,0. Lalu vektor arah dari G1, lalu ada vektor arah dari G2 ya, yang membuat dua buah garis ini dia bersilangan. Nah, yang akan kita cari tadi adalah jarak antara G1 dengan G2. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk mencari jarak dua buah garis yang bersilangan, yang pertama adalah kita membuat bidang ya, bidang rata yang dia itu melalui salah satu garis. Nah, di sini misalnya bidang rata yang Ibu buat itu melalui garis G1 atau G1 pada bidang H. Nah, misalnya bidang H itu kita lambangkan saja dengan persamaan umum, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Karena kita belum mengetahui ya persamaan bidang H ini apa. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita punya persamaan bidang H berupa AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka kan vektor normal H itu adalah A, B, C. Nah, sehingga karena si H ini tadi dia syaratnya ya untuk kita mencari jarak dua buah garis bersilangan, pertama si H itu dia harus melalui G1 atau kata Ibu tadi G1 pada H. Lalu yang kedua, si H ini syaratnya selain dia memuat salah satu garis atau si G1, dia harus ya sejajar dengan garis yang kedua. Atau di sini si H itu harus sejajar dengan G2. Ya, jadi dua hal ini harus terpenuhi. Nah, dari sini H melalui G1, kita ingat lagi kedudukan garis dengan bidang, maka artinya ketika H itu melalui G1, maka vektor normal bidang H itu dikalikan dengan vektor arah G1 itu hasilnya sama dengan 0. Ya, kalian ingat lagi materi mengenai kedudukan garis dan bidang ya, atau cari mengenai garis pada bidang gitu ya. Maka vektor arah dikali vektor normal bidang itu sama dengan 0. Sehingga karena vektor ini arah dari G1 itu adalah 6, 3, negatif 3, atau kita bagi dengan 3 kan jadi 2,1, negatif 1. Maka persamaan yang pertama kita dapat setelah disederhanakan adalah menjadi 2A tambah B kurang C sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Nah, kenapa? Karena kan kita memerlukan ini vektor normal bidang H. Nah, karena kita tadi belum tahu bidang H-nya itu apa ya, karena kita kan mencari jarak dua buah garis berdasarkan jarak garis ke bidang. Nah, ini ya pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar. Jadi ini didapat dari sini. Yang kedua tadi selain ya kalau garis H itu melalui G1, maka G1 itu pada H. Juga yang kedua syaratnya adalah titik ya, titik G1 ini kalau kita substitusikan ke persamaan H nilainya sama dengan 0. Berarti negatif 3 kita masukkan ke sini menjadi negatif 3A ya. 1 disubstitusikan ke sini menjadi tambah B.
0 dikali dengan C kan menjadi 0 ya, lalu D-nya tetap D. Sehingga kita mendapatkan persamaan kedua, negatif 3A tambah B tambah D sama dengan 0 ya. Nah, ini berdasarkan apa? Sekali lagi dia berdasarkan ini, garis pada bidang atau bidang melalui garis, bahasa lainnya. Yang kedua tadi bidang H harus sejajar dengan G2. Nah, maka juga telah kita pelajari pada kedudukan garis dan bidang, kalau garis itu sejajar dengan bidang atau sebaliknya, bidang itu sejajar garis, maka harus ada dua syarat juga yang terpenuhi. Syarat yang pertama berarti vektor normal bidang H itu dikali dengan vektor arah G2 ya, karena H tadi kan sejajar dengan G2. Nah, itu hasilnya harus sama dengan 0 ya, sehingga kita peroleh ini tadi vektor arah G2 dikalikan dengan ini vektor normal bidang H yang belum kita ketahui ABC-nya adalah menjadi negatif 9 kali A, negatif 9A tambah 3B kurang 3 kali ini ya, kurang 3C sama dengan 0. Atau kita sederhanakan menjadi negatif 3A tambah B kurang C sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. Nah, lalu dari tiga persamaan ini kan ada 4 variabel ya, sebenarnya sudah cukup untuk kita mencari perbandingan antara A, B, dan C. Ya, kenapa yang ini tidak dipakai? Karena ini kan nilainya tidak sama dengan 0. Ya, jadi kita cari yang sama, persamaannya sama dengan 0. Nah, sehingga dari tiga buah persamaan ini dengan cara substitusi atau eliminasi, nanti akan kita peroleh ya dari gambaran ini bahwa perbandingan antara A banding B banding C banding D itu adalah 0 banding 1 banding 1 banding negatif 1. Atau kita ambil ya misalnya B-nya itu adalah 1, C-nya 1, maka D-nya adalah negatif 1. Sehingga persamaan bidang H yang kita cari tadi, kita substitusikan nilai A, B, C, D-nya menjadi H itu adalah Y tambah Z kurang 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bidang yang dia itu melalui garis G1 dan sejajar dengan G2. Nah, dari sini ya, karena tadi jarak antara garis G1 dengan G2 merupakan jarak antara garis G2 ke bidang H ya, maka yang kita lakukan adalah kita cari saja ya jarak antara salah satu titik pada G2 ini yang bisa kita cari pada H. Nah, yang lebih mudah, ini harusnya digeser ya, ininya ke sini. Yang paling mudah adalah ketika cari saja titik yang sudah diketahui ya koordinatnya, yaitu ambil titik B. Misalnya ini namanya tadi B, yaitu ambil saja titik negatif 1,2,0 ya. Jadi cari jarak antara titik negatif 1,2,0 ini ke bidang H. Ya, atau rumusnya yang telah kita pelajari, kita masukkan nilai mutlak dari persamaan bidang tadi, substitusikan titik ini dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Sehingga dengan mensubstitusikan X1, Y1, Z1, lalu mensubstitusikan nilai A besar, B besar, C besar ke dalam rumus ini, didapatkanlah jarak antara titik yang ada pada G2 atau titik ini tadi ke H adalah setengah akar 2. Dan dari sinilah, dan ini merupakan ya jarak antara garis G1 ke G2. Ya, sehingga jarak antara garis G1 dan G2 yang dia itu bersilangan adalah setengah akar 2. Oke, jadi tadi pertama kita cari dulu persamaan bidang H ini, lalu yang kedua kita cari jarak antara titik yang ada pada G2 ke bidang H. Itulah cara mencari jarak antara dua buah garis yang dia bersilangan. Oke, kita lanjutkan mengenai jarak antara garis dengan bidang rata pada video berikutnya.